Dikira cupu, ternyata suhu sudah biasa. Namun, bagaimana jika dikira suhu tapi ternyata cupu? Kenalkan dulu karakter utama anime ini yang bernama Kitano. Siswa SMA berhati malaikat tapi bermuka iblis. Kitano tampak bersemangat karena ini adalah hari pertamanya masuk sekolah. Dengan sangat ramah dia menyapa seorang pengantar susu di depan rumahnya. Bukannya balas menyapa, si abang pengantar susu malah lari ketakutan. Dan itu membuat Kitano sangat bingung. Padahal dia sudah bersikap sopan padanya. Ohayou gozaimasu. Itsumo doumo gokurou sama desu. Sementara di SMA Hekiku, terlihat sang kepala sekolah tak sabar menanti kedatangan Kitano sebagai murid baru mereka. Apalagi setelah dia melihat nilai bagus Kitano pada sekolah sebelumnya. Waktu yang dinanti pun akhirnya tiba. Kitano sudah sampai di sekolah dan perlahan memasuki ruang kepala sekolah. Namun bukannya mendapat sambutan baik, sang kepala sekolah malah sangat ketakutan bak melihat sosok monster. Dia bahkan sampai hendak memanggil polisi. Bagaimana tidak, wajah Kitano saja tampak seperti ini. Shitsurei shimasu. Nanda kisama wa? Kitano desu ga. Geishatsu no yome! Situasi yang sama pun terjadi di kelas. Ketika Kitano diperkenalkan pada semua murid di sana, semua siswa terdiam dengan raut wajah ketakutan. Kabar mengenai wajah menyeramkan Kitano pun sampai ke telinga Kuroda. Kuroda merupakan banco atau jagoan di sekolah Hekiku. Ia pun hendak memberikan pelajaran pada Kitano untuk menegaskan siapa yang berkuasa di sekolah mereka. Jam makan siang pun tiba. Semua teman sekelas Kitano tak ada yang berani makan dan juga berbicara. Barulah di saat Kitano keluar dari kelas mereka semua merasa sangat lega. Kitano yang masih berada di depan pintu pun mendengar mereka dan sadar kalau teman-temannya terdiam karena dirinya. Sesaat kemudian Kuroda menepuk pundaknya dari belakang dan berkata dia sedang mencari orang bernama Kitano. Di saat Kitano berpaling padanya, keberanian Kuroda luntur seketika. Rasa takut menyelimuti tubuhnya ketika melihat wajah Kitano. Kuroda pun segera pergi dan berkata kalau dia sudah salah kelas. Oi, ore ni shoukai shite kurenee ka? Boku no koto desu ka? Seumur hidup Kuroda tak pernah melihat wajah seperti itu. Menurutnya wajah Kitano bukan wajah orang biasa, tapi wajah dari seorang psikopat. Di samping itu, dia menduga Kitano adalah seorang pecandu alias narkoboy. Sebagai murid baru, Kitano ingin berbakti pada sekolahnya. Dengan begitu murid lain bisa mengerti kalau dia adalah siswa yang baik. Pengabdiannya pun dimulai dengan memungut sampah di sekitar sekolah, yang kemudian membawanya menuju sebuah batang pohon yang merusak pagar sekolah, yang mana lokasinya berdekatan dengan tempat nongkrong Kuroda bersama kedua kroconya. Kuroda yang melihat Kitano membawa balok kayu pun sangat panik. Dia pun berpikir kalau Kitano hendak menghabisi mereka. Namun berbeda dengan Kitano, beratnya kayu itu membuatnya terus melangkah ke depan menuju Kuroda. Tapi beruntungnya Kitano bisa berhenti tepat di depan Kuroda. Dengan sebuah balok kayu besar di depannya, Kuroda pun akhirnya menyerah dan memberikan gelar banconya pada Kitano. Sementara Kitano sungguh tak mengerti dengan perkataannya dan malah khawatir kalau Kuroda akan marah padanya. Tak butuh waktu lama, kabar mengenai Kitano yang mengalahkan Kuroda pun langsung tersebar ke seluruh siswa. Hal itu tentunya membuat semua orang semakin takut padanya. Sementara Kuroda masih trauma dengan apa yang terjadi, sampai dia tak ingin mengingat kembali kejadian sebelumnya. Salah seorang murid bernama Takehisa tiba-tiba mendatangi mereka. Dia juga seorang murid berandal yang langsung diskors di hari pertama karena berkelahi dengan guru. Kuroda bersama dua kroconya pun hendak memberikan pelajaran pada Takehisa. Dia sangat yakin kalau mereka bisa menghabisinya. Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Kuroda bersama anak buahnya yang dihajar sampai babak belur. Takehisa pun lantas berpikir kalau dialah kini banco di SMA Hekiku. Sembari tertawa, Kuroda berkata jika gelar banco tak ada lagi padanya.
tapi sudah diberikan pada anak kelas 1 yang bernama Kitano. Kendati demikian, hal itu tak masalah bagi Takehisa. Dia sangat yakin bisa mengambil gelar itu dari Kitano. Setelah jam istirahat, dia mendatangi kelas Kitano, lalu duduk di kursinya dan bersikap seolah-olah tak ada yang terjadi. Salah satu siswi memperingatkannya agar tak duduk di sana, namun Takehisa sama sekali tidak menghiraukannya. Suasana pun tiba-tiba hening kembali di saat Kitano masuk ke dalam kelas. Melihat ada seseorang di mejanya, Kitano tampak bingung dan tak tahu harus mengatakan apa, karena dia tak mau bersikap kasar dengan menyuruhnya pindah. Namun ketika melihat komuk Kitano yang sangat menyeramkan, Takehisa langsung pergi dengan mulut yang ternganga karena ketakutan. Bahkan saking takutnya, dia pun sampai lupa membawa tasnya. Kitano pun merasa bersalah dan berpikir sudah menakutinya. Dia segera menyusul Takehisa untuk mengembalikan tasnya. Di lain sisi, Takehisa hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, seraya membenturkan kepalanya ke tembok, karena dirinya bisa kalah hanya dengan dipelototin oleh Kitano. Menurutnya, mata Kitano merupakan mata seorang pembunuh, dan jika tetap berada di sana, dirinya pasti akan modar. Dari kejauhan tampak Kitano yang mulai mendekatinya. Melihat itu membuat Takehisa sangat panik dan langsung mengeluarkan sebuah pisau untuk bersiaga. Tapi konyolnya, Kitano malah berpikir kalau dia hendak melakukan bunuh diri. Menyaksikan itu, Kitano pun tak mau berdiam diri. Dia segera berlari ke arah Takehisa untuk menghentikannya. Namun bagi Takehisa malah sebaliknya, yang mana dia berpikir kalau Kitano hendak menyerangnya. Di saat Kitano sudah mendekat, dia pun langsung melukai wajahnya. Tapi Kitano tak berhenti. Dia menangkap pisau itu dan langsung menancapkannya pada sebuah pohon. Yang seketika membuat Takehisa tak bisa berkata-kata lagi. Dengan wajah berdarah-darah, Kitano meminta Takehisa untuk terus melanjutkan hidupnya. Pada momen itu, Takehisa pun akhirnya tersadar kalau dia tak akan bisa menang melawan Kitano. Ketika berada di halte bus, Kuroda mendengar beberapa siswa dari SMA Hakun membicarakan tentang dirinya yang telah kehilangan gelar banconya pada anak kelas 1. Tentu saja hal itu membuat Kuroda sangat kesal. Namun dia tak bisa membalas mereka, mengingat mereka berasal dari SMA Hakun, yang mana kedua sekolah itu saling bermusuhan. Bertepatan dengan itu, Kuroda melihat Kitano dari kejauhan berjalan menuju halte. Dia pun berpikir kalau mereka pasti aman dengan keberadaan Kitano. Dengan gagah berani, Kuroda pun menantang mereka bertiga. Sementara Kitano, langkahnya terhenti ketika menemukan sebuah dompet yang terjatuh. Dan ketika diperiksa, dompet itu milik seorang pelajar yang bernama Kojima. Dengan niat baik, Kitano pun hendak mengembalikan dompet itu pada pemiliknya. Dari kejauhan, Kitano mendengar suara bus yang mulai mendekat, dan itu membuatnya sangat panik jika dia sampai tertinggal. Dia pun berlari sekencang mungkin menuju halte, dan tentunya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ketiga murid SMA Hakun yang melihatnya pun langsung kabur ketakutan. Saat berada di bus, Kitano bertanya tentang Kojima kepada Kuroda. Ketika mendengar nama itu, Kuroda pun sangat panik, karena faktanya Kojima adalah bosnya di SMA Hakun. Kuroda lantas berpikir kalau Kitano tak puas hanya dengan menakuti SMA Hakun, tapi juga berencana untuk datang ke sana. Sementara di SMA Hakun, terlihat Kojima mengajar ketiga siswa sebelumnya. Kojima sangat kecewa pada mereka karena mereka kabur dan malah melapor padanya. Sepulang sekolah, Kitano mendatangi SMA Hakun untuk mengembalikan dompet yang ditemukannya. Di sana dia bertemu dengan anak buah Kojima yang bernama Hayami, yang langsung menanyai apa tujuannya datang ke sekolah mereka. Kitano pun menanyakan di mana Kojima berada. Ketika melihat wajah Kitano, Hayami merasa ngeri dan juga sangat ketakutan. Apalagi saat mengetahui kalau orang yang dihadapannya adalah Kitano, yang mana kabar mengenai kengerian Kitano sendiri sudah tersebar sampai ke sekolah mereka. Kitano pun terus bertanya di mana Kojima berada. Tapi Hayami malah berkata kalau dia sendiri yang akan melayani Kitano. Kitano pun menyalahartikan perkataannya. Dia berasumsi kalau Hayami bersedia mengantarnya pada Kojima. Perlahan Kitano berjalan mendekatinya.
Hayami pun sangat bingung melihat Kitano berjalan biasa ke arahnya. Karena menurutnya, hanya orang bodoh atau petarung pro yang akan bertindak seperti itu. Dia lalu memukul Kitano sampai membuat mulutnya terluka. Sementara Kitano sendiri merasa kalau dia memang pantas sampai dipukul. Karena dia berpikir telah menakut-nakuti Hayami. Melihat Kitano yang masih menatapnya membuat Hayami sangat ketakutan. Dia terus mundur dan tak menyadari ada anak tangga di belakangnya. Dia pun terjatuh ke bawah dan langsung kabur melarikan diri. Sementara Kojima yang tiba di SMA Hekiku langsung disambut dan ditantang oleh Takehisa. Takehisa kemudian bertarung melawannya, tapi dia malah berakhir dengan wajah babak belur. Hal yang sama juga terjadi pada Kuroda dan kedua kroconya. Bertepatan dengan itu, salah satu anak buah Kojima mendatanginya dan mengabari kalau Hayami telah dikalahkan oleh Kitano. Kojima pun meminta Kuroda menyampaikan pesan pada Kitano agar mereka bertemu di taman pada esok harinya. Pada keesokan harinya, Kuroda bertemu dengan Kitano dan menyampaikan kalau Kojima telah menunggunya di taman. Awalnya itu membuat Kitano sangat bingung dan berpikir kalau Kojima sudah mengetahui tentang dompetnya yang hilang. Tanpa pikir panjang, Kitano pun hendak menuju ke sana. Kuroda pun coba memperingatkannya kalau Kojima pasti akan membawa banyak orang. Namun bagi Kitano hal itu tak menjadi masalah. Dia harus pergi karena Kojima mungkin sudah menunggunya. Perkataan Kitano itu pun malah disalahartikan oleh Kuroda. Dia berpikir kalau Kitano hendak melindungi mereka dari Kojima. Karena itulah Kitano tetap pergi meskipun dia akan kalah. Hal itu lantas membuat Kuroda sangat terharu. Sesaat kemudian Takehisa mendatangi mereka. Dan ketika melihat wajahnya yang terluka, Kitano lagi-lagi berpikir kalau Takehisa kembali coba melakukan bunuh diri. Di tempat lain, Kojima sudah menunggu Kitano bersama pasukannya di taman. Dari kejauhan tampak Kitano bersama yang lainnya mulai mendekat. Di saat melihat wajah Kitano, mereka semua pun sangat panik. Sementara Kitano sendiri malah kebingungan. Kenapa Kojima membawa banyak orang bersamanya, padahal dirinya hanya ingin mengembalikan dompetnya. Takehisa pun berkata kalau dia bersama Kuroda yang akan menghadapi anak buah Kojima. Sementara Kojima akan menjadi urusan Kitano. Pada saat itu juga, Takehisa dan Kuroda langsung menyerang mereka. Dan itu membuat Kitano semakin kebingungan. Kenapa mereka semua malah berkelahi? Dengan niat baik dia pun hendak menghentikan mereka. Tapi dia langsung dihadang oleh Kojima yang berkata kalau Kitano harus membayar apa yang telah dilakukannya. Kitano lantas berasumsi kalau Kojima menginginkan kembali dompetnya. Ketika hendak mengembalikannya, Kitano tak bisa menemukan dompet itu di dalam tasnya. Dia pun hendak meminta maaf, tapi malah dihadiahi bogem mentah oleh Kojima. Kitano yang sudah terkapar pun merasa wajar jika dia sampai dipukul, karena dia tak bisa mengembalikan dompetnya. Sementara Kojima tampak bingung kenapa Kitano tidak menyerang balik. Dari kejauhan, Kitano melihat Takehisa memegang sebuah pisau, dan juga dengan tangan yang berdarah-darah. Di saat itu juga Kitano pun langsung bangkit karena berpikir kalau Takehisa kembali mencoba bunuh diri. Terlihat juga goresan luka sebelumnya muncul kembali di wajahnya, yang mana bekas luka itu muncul kembali jika dia sedang stres. Dan tentunya itu menambah kengerian wajah Kitano. Melihat itu, Kojima kembali memukulnya. Namun kali ini Kitano seakan tak merasakannya. Yang ada di benaknya hanya keselamatan Takehisa. Dengan sekuat tenaga dia mendorong Kojima sampai membuatnya terlempar dan juga terkapar. Takehisa-kun! Mereka semua yang melihat itu tiba-tiba berhenti dengan wajah yang sangat kaget. Melihat bosnya sudah dikalahkan, SMA Hakun pun akhirnya mengakui kekalahan mereka. Sementara Kitano baru menyadari kalau dompet Kojima selama ini dia simpan di saku bajunya. Perlahan dia mendekati Kojima, lalu meminta maaf karena sudah mendorongnya, seraya mengembalikan dompet miliknya. Kitano juga berjanji kalau mereka akan bertemu lagi dan memulainya kembali dari awal. Hayami yang mendengar itu malah berpikir kalau Kitano adalah makhluk buas yang belum puas dengan pertarungan mereka kali ini. Kitano bersama teman-temannya pun segera pergi meninggalkan tempat itu dengan damai. Oke teman-teman, demikian cerita yang sangat ribet hanya karena sebuah dompet. Tapi dari sini kita bisa belajar
kalau menilai seseorang tak boleh dari luarnya saja. Seperti Kitano yang bermuka iblis tapi berhati malaikat. Begitupun sebaliknya. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.